Haleluya, puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita kembali bersyukur. Setelah sepanjang hari Tuhan kembali telah menyertai dan memberkati kita. Dan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama. Dan di akhir video ini, saudara akan mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini adalah dari kitab Mazmur, pasal yang ke-90, mulai ayat 1 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang baru bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Mazmur pasal 90 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Nabi Musa. Yang mau dibahas oleh Musa di dalam Mazmurnya ini adalah kefanaan manusia, di mana dia menggambarkan bahwa manusia itu seperti rumput yang pagi berkembang, pada waktu petang sudah lisut dan layu. Dan yang mau disadarkan oleh Musa kepada umat-umatnya melalui Mazmur ini adalah bahwa hidup yang singkat ini, di mana Musa berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Musa menjelaskan bahwa kebanggaan dalam kehidupan kami adalah kesukaran dan penderitaan. Dan juga Musa menjelaskan bahwa hidup yang singkat dan sementara ini, yang kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan,
pada akhirnya juga bisa berakhir dengan penderitaan, bisa berakhir dengan murka Tuhan, dengan kehangatan amarah Tuhan. Jika hidup yang sementara ini dilalui dalam dosa, maka ayat yang ke-8 Musa menegaskan bahwa Allah akan menaruh kesalahan dan dosa-dosa umat manusia di dalam cahaya wajahnya. Artinya, segala dosa dan kesalahan itu akan diperhitungkan. Itu sebabnya, saudara, melalui mazmurnya ini, Musa mau menegaskan apa yang harus dilakukan oleh setiap umat-umat Tuhan. Saudara, sebelum kita akan belajar apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, hal utama yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa hidup ini singkat, begitu singkat. Dan yang perlu kita sadari dan yang mungkin jadi pengalaman kita dalam perjalanan hidup kita adalah bahwa hidup yang singkat ini dipenuhi dengan berbagai kesukaran, berbagai kesengsaraan, berbagai penderitaan dan masalah. Dan yang paling utama kita harus sadari adalah bahwa jika kita jalani hidup yang singkat dan sementara ini dalam dosa, maka Musa menegaskan dalam mazmurnya bahwa pada akhirnya segala dosa pelanggaran itu akan diperhitungkan oleh Tuhan jika hidup yang sementara ini kita gunakan, kita lalui hidup dalam dosa. Itu sebabnya, saudara, jika saat ini melalui mazmurnya Musa menyadarkan bahwa hidup kita begitu singkat, hidup ini penuh dengan berbagai-bagai kesukaran dan penderitaan, dan bahwa hidup ini bisa berakhir dengan murka Tuhan jika kita menjalaninya dalam dosa. Maka dengan sungguh-sungguh kita perlu belajar apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita. Saudara, setelah Musa menjelaskan bahwa hidup ini begitu singkat, penuh dengan penderitaan, dan jika dilalui dalam dosa, maka bisa berakhir dalam murka Tuhan. Itu sebabnya Musa menjelaskan apa yang harus kita lakukan, bagaimana umat-umatnya harus menjalani kehidupannya.
hal pertama yang dijelaskan oleh Musa di sini, di mana di ayat 11 dia berkata, "Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?" Kemudian dia menjawab di ayat 12, "Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Saudara, setelah Musa menjelaskan bahwa hidup yang sementara, hidup yang singkat ini, yang penuh dengan berbagai-bagai penderitaan dan kesukaran, tetapi juga bisa berakhir dalam penderitaan, yaitu murka Tuhan, jika kita jalani dalam dosa. Itu sebabnya Musa menegaskan di ayat 11, "Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?" Musa menegaskan orang yang seperti apakah yang hidup dalam kehidupan yang singkat, yang penuh penderitaan, bisa berakhir dalam murka Tuhan. Lalu Musa menegaskan, siapakah yang takut hidupnya berakhir dalam penderitaan, dalam murka Tuhan? Maka dia menjawab di ayat 12, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Artinya, saudara, bahwa orang yang sadar bahwa hidup ini yang sementara dan penuh penderitaan ini bisa berakhir dalam murka Tuhan jika dijalani dalam dosa, maka orang tersebut akan berkata seperti Musa, "Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Artinya, orang tersebut akan menggunakan dan menjalani hari-harinya dengan penuh kebijaksanaan. Arti dari kalimat Musa yang berkata, "Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana," adalah bahwa orang yang tahu dan sadar bahwa hidup ini singkat, penuh dengan berbagai-bagai kesukaran dan penderitaan, dan bisa berakhir dalam murka Tuhan jika dilalui dalam dosa, maka orang tersebut akan menjalani hari-harinya dengan penuh kebijaksanaan. Dia tidak akan bermain-main dengan hari-hari kehidupannya yang singkat dan sementara ini. Dia tidak akan menjalani hari-hari kehidupannya dengan hidup dalam dosa, tetapi dia akan menjalani hari-hari kehidupannya dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, dengan takut akan Tuhan. Saudara, hidup kita begitu singkat di dunia ini. Ada begitu banyak masalah, persoalan, beban hidup, penderitaan, kesengsaraan yang harus kita hadapi dalam hidup kita yang singkat di dunia ini.
Itu sebabnya, saudara, jangan sampai hidup kita yang singkat ini akhirnya berakhir juga dalam kesengsaraan dan penderitaan, yaitu dalam murka Tuhan di neraka yang kekal. Itu sebabnya, seperti Musa berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan, dengan takut akan Allah. Jangan kita gunakan hari-hari kita untuk hidup dalam dosa, saudara. Tapi gunakanlah hari-hari kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan, supaya jangan sampai dalam hidup yang sementara ini ada banyak penderitaan yang kita alami, pada akhirnya juga berakhir dalam penderitaan neraka. Tetapi biarlah, sekalipun di dunia ini ada berbagai-bagai penderitaan yang harus kita hadapi, tapi kita mau menjalaninya dengan penuh kebijaksanaan, sehingga pada akhirnya kita akan beroleh sorga yang mulia. Sehingga penderitaan yang kita alami di dunia ini hanyalah penderitaan yang sementara, tetapi pada akhirnya akan berakhir dengan penuh keindahan, yaitu sorga yang mulia. Ajari kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mau menjalani hari-hari kami dengan takut akan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, setelah ayat 11, Musa berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Kemudian ayat 13 dan seterusnya, Musa berkata demikian, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Yang kedua yang ditegaskan oleh Musa di sini, saudara, adalah bahwa orang yang mengenal kekuatan murka Tuhan, takut kepada gemas dan amarah Tuhan, maka dalam hidupnya di ayat 13 tadi, Musa menegaskan bahwa dia akan memohon kasih sayang Tuhan. Dia sadar bahwa dia perlu kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya, dan dia akan memohon kasih sayang Tuhan untuk dinyatakan di dalam kehidupannya yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan ini. Saudara, kalau kita sadar bahwa hidup ini begitu singkat, penuh dengan berbagai-bagai penderitaan, dan bisa berakhir dengan murka Tuhan, yaitu neraka yang kekal, jika kita jalani dalam dosa,
Jika kita sadar hal itu, saudara, maka seperti Musa, kita akan berkata bersama, Tuhan, sayangilah kami. Kita akan sadar bahwa kita butuh kasih sayang Tuhan. Kita perlu kasih sayang Tuhan. Sehingga kita akan memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita beroleh keselamatan oleh penebusan Kristus, saudara, hanya oleh kasih sayang Tuhan. Kita kuat menjalani hidup kita, dan kita mampu berjalan sesuai dengan firman Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Jika di sana ada belas kasihan dan kasih sayang Tuhan. Itu sebabnya, saudara, seperti Musa, dalam hidup yang singkat dan penuh penderitaan ini, yang juga bisa berakhir dengan penderitaan yang kekal, maka kita akan sama-sama berkata bahwa kita butuh kasih sayang Tuhan, dan kita akan memohon kasih sayang Tuhan. Saudara, jika saat ini saudara belum mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, jika saudara belum yakin bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan menghapuskan dosa-dosa saudara, ini waktunya untuk saudara memohon belas kasihan Tuhan. Untuk Tuhan menjamah hati saudara dan menyelamatkan saudara. Tanpa keselamatan dari Yesus, tanpa penebusan dari Yesus, kita akan binasa di neraka, saudara. Kita perlu belas kasihan Yesus, penebusan Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Itu sebabnya mohonkanlah supaya belas kasihannya dinyatakan dalam hidup saudara. Saudara berharga di matanya, dan Dia begitu mengasihi saudara. Dan kalau saudara sudah percaya bahwa saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, maka di dalam kita menjalani hari-hari kita, kita sama-sama juga butuh belas kasihan Tuhan untuk kita kuat menjalaninya, dan kita bisa berjalan dan mampu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, sayangilah kami. Ya Tuhan, sayangilah kami. Dan kemudian yang terakhir, setelah di ayat 11 Musa berkata, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Di ayat 17 Musa menegaskan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Musa tidak mau kehidupan yang singkat ini, yang penuh dengan berbagai-bagai kesukaran dan penderitaan, pada akhirnya berlalu dengan sia-sia. Itu sebabnya dia berkata bahwa orang yang sadar dan takut kepada gemas Tuhan, kepada marahnya Tuhan,
Dia akan memohon supaya perbuatan tangannya itu diperhitungkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa orang tersebut akan rindu supaya apa yang dia lakukan di dunia ini berguna dan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara, biarlah dalam kita menjalani hidup kita yang singkat ini, apapun yang kita lakukan dalam Tuhan dan memohon dan rindu supaya apapun yang kita lakukan dalam Dia diperhitungkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Supaya kelak, saudara, saat kita menghadap Dia, upah atas apa yang kita lakukan di dunia ini, karena kita lakukan semuanya di dalam Tuhan, untuk Tuhan, maka kita akan menerima upah di sorga. Haleluya, saudara. Biarlah setiap yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita di dunia ini, kita kerjakan dalam Tuhan. Kita rindukan supaya Tuhan menghitungnya dan Tuhan meneguhkannya. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar melalui Mazmur pasal 90 ini, saudara, bagaimana Musa menegaskan bahwa hidup kita begitu singkat seperti rumput yang pagi mekar sore sudah layu. Bahwa hidup kita begitu banyak persoalan pergumulan penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Dan hidup kita juga bisa berakhir dengan murka Tuhan jika kita tidak menjalaninya dengan takut akan Tuhan, jika kita jalani hidup kita dalam dosa. Itu sebabnya Musa menegaskan, dalam hidup yang singkat ini, siapakah yang takut kepada geram Tuhan, kepada marah Tuhan? Yaitu orang yang melalui hari-harinya dengan bijaksana, di mana Musa berkata, ajari kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Kalau kita sadar hidup ini hanya sebentar, saudara, mari kita jalani dengan benar. Jangan hidup dalam dosa. Jalani hidup kita dengan benar. Dan kemudian hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah mohonkan belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, mari kita jalani dan lakukan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Semuanya untuk Tuhan, supaya perbuatan-perbuatan kita diperhitungkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan kelak kita akan menerima upah di sorga. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan beristirahat malam hari ini. Bapa di sorga, kami sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar hidup ini begitu singkat. Itu sebabnya Tuhan, kami mau jalani hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami mau jalani hari-hari kami dengan tetap merindukan dan mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kami mau jalani hari-hari kami dengan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, sehingga perbuatan tangan kami akan diperhitungkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami.
dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan, dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu
anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom.
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi
atas mezbahmu, di atas mezbahmu, di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang.
Kaulah Bapa-Ku yang baik, sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Kini ku berseru Bapa, Kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Kaulah Bapa-Ku yang baik, sungguh tiada yang seperti Engkau. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Kini ku berseru Bapa, Kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Kini ku berseru Bapa, Kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan
Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
Tuhan bagimu, korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Selalu